Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi di channel gua sendiri dan Alvaro. Kali ini di bulan ini ya, gua akan memberikan sesuatu yang baru, guys, di channel gua karena ini akan memberikan lebih cepat ya informasi kepada kalian, tentunya soal mobil baru. Dan di video kali ini gue akan namakan yaitu adalah virtual review mobil ya, guys, karena ya kita akan review mobil melalui ya video yang macam seperti ini ya. Dan akhirnya gue menemukan nama yang tepat untuk video kali ini adalah virtual review. Dan yang akan gua review adalah sebuah mobil baru dari Honda, guys. Dan mobil ini sebenarnya sudah lama ya di Indonesia, dan gua sudah banyak banget melihat mobil ini di jalan, dan gua sudah bosan melihat desainnya setelah beberapa kali hanya facelift ya, ringan, itu facelift ringan. Dan ya gue sudah bosan, dan akhirnya pada tahun ini, bulan ini, muncullah sebuah sosok terbaru dari Honda BR-V tahun 2021. Yes, ini mobil ini totally baru ya, guys ya. Jadi ini all new Honda BR-V ya, seperti yang kalian lihat pada gambar yang satu ini ya. Mungkin masih ada beberapa kemiripan ya untuk siluetnya ketimbang Honda BR-V sebelumnya, jadi tidak meninggalkan heritage dari Honda BR-V sebelumnya. Tapi yang gua seneng adalah di garis itu ya, jendela yang sebelumnya itu kan Honda BR-V itu kan basicnya itu adalah sebuah LMPV ya yang dipompa kalau kata reviewer sebelah ya, itu adalah Honda Mobilio yang dipompa dan membengkak, akhirnya jadilah Honda BR-V. Dan karena basicnya adalah Honda Mobilio, itu juga menjadi sesuatu yang ada di Honda Mobilio itu, dan di BR-V itu juga ada gitu. Jadi meninggalkan aura dari Mobilionya itu. Yang gua maksud adalah jendela yang itu, guys, yang kalau dulu ya gua mereview Honda Mobilio itu, tarikan garis jendelanya itu mungkin desainernya itu waktu saat mendesain itu mungkin dia bersin ya, jadi dia lagi mendesain gini, dia bersin akhing lah, nah, dia langsung belok gini. Jadi itu yang berkesan di Honda BR-V sebelum ini. Jadi garisan jendela itu, tepian jendela itu yang agak menyerong ya, agak meleset, atau ya kalian mau bilang itu meleset ataupun ya memang desainnya seperti itu karena basicnya juga Honda Mobilio yang gua bilang. Karena Honda Mobilio itu ya garis desain jendelanya seperti itu, agak meleset. Tapi ya apa boleh buat, sekarang Honda BR-V sudah memiliki platform tersendiri ya, dan nggak tahu nih apakah kedepannya Honda Mobilio akan menggunakan platform yang sama yang digunakan oleh BR-V ini. Gue nggak ngerti, tapi sih melihat heritage-nya Mobilio dan BR-V itu kan berbagi platform ya. Nah, kita tunggu aja kedepannya apakah mereka akan berbagi platform lagi. Dan untungnya yang gue bilang jendelanya tidak itu ya, meleset lagi, dan mungkin desainernya sudah sembuh dari penyakitnya, jadi waktu mendesain dia tidak bersin-bersin.
jadi dia nggak meleset pas menggaris deset jendelanya itu. Ya memang Honda BR-V yang sekarang itu menurut gua pribadi ya, bisa kalian lihat di gambar ini, kita lihat di depannya itu ya sudah seperti Honda-Honda yang lainnya ya guys ya. Mengadopsi gaya dari Honda Accord, terus CR-V, Civic, dan yang terbaru adalah City Hatchback. Nah itu, jadi sudah sama dengan Honda yang lainnya, dengan lampu depan yang menyipit, LED tentunya sudah full LED teknologi, yang grillnya tuh agak ke bawah gitu ya. Nah itu, dan tentunya mobil ini, BR-V ini dia lebih besar ya guys ya dari BR-V sebelumnya. Ya kurang lebih mungkin seperti Suzuki XL7 ya, kalau menurut gua itu untuk postur tubuhnya itu seperti Suzuki XL7. Dan ya memang untuk depannya seperti itu, untuk sampingnya yang gue bilang sudah lebih normal garis jendelanya, dan untuk ban velg itu juga dia modelnya baru, velgnya khususnya. Dan ini masih ada yang meninggalkan ya kesan dari BR-V lama, yaitu di pilar BCD ya, pilar D itu masih ada kemiripan dengan BR-V sebelumnya ya guys ya, meskipun hanya mirip ya, nggak sama, cuma mirip aja. Dan dari belakang kita lihat itu ya lagi-lagi ya lebih elegan ya, kalau gua bilang di layout belakangnya tuh lebih elegan. Tapi lampunya sudah itu ya, nggak nyambung kayak BR-V sebelumnya tuh kan kayak ada sambungan itu di tengahnya. Tapi yang terbaru ini dia sudah full LED. Untuk stop lampnya hanya stop lampnya ya guys ya, untuk lampu sen, lampu mundur tuh masih lampu bohlam biasa. Dan tentunya untuk eksterior mungkin gitu aja ya guys ya. Nanti kalau gua reviewnya terlalu lengkap, nanti review gua yang beneran in-depth tour yang seperti biasa kalau gua review itu nanti jadi nggak laku. Jadi gua bahas yang lainnya aja. Dan di sini gua akan membahas fitur. Di sini yang bagus adalah dia sudah 6 airbags tentunya. Ya untuk mobil zaman now itu harus wajib ya. Moga-moga mobil terbaru merek lainnya bisa lebih dari 4 airbag ya, minimal 4 airbag, dan 6 airbag itu sudah bagus. Kalau bisa ya 7 airbag yang seperti Toyota lakukan, biasanya seperti itu. Tapi ini 6 airbag itu udah sangat baik ketimbang BR-V sebelumnya guys. Dan di sini gue lihat lagi ya, itu dia sudah Apple CarPlay guys. Dan ini adalah fitur yang harusnya memang untuk mobil ya segmen BR-V itu harusnya memang sudah ada Apple CarPlay, dan tentunya sudah Android Auto juga guys. Harusnya memang sudah ada untuk mobil seperti segmen BR-V yang kayak gini guys. Jadi BR-V itu maksudnya apa ya, LSUV ya kalau dulu Honda menyebut, nggak tahu nih sekarang masih masuk LSUV apa enggak. Tapi untuk sebuah LSUV fitur 6 airbag dan yang kedua nih Apple CarPlay dan Android Auto itu sudah bagus ya, sudah bagus sekali. Dan di sini sudah ada vehicle stability control yang berguna agar mobil itu tidak melintir ya saat di jalan, tidak kepleset lah ibaratnya seperti itu. Ada hill start assist juga. Dan yang terbaru ini guys, ini yang sebenarnya fitur Honda zaman old guys, karena sudah ada sejak Honda Accord ya, Accord CR ya, Honda Accord CR kelihatannya kalau nggak salah. Ini adalah fitur
lane watch lah, itulah pokoknya. Jadi ada kamera di spion sebelah kiri ya, yang kalau kalian ngesen kiri, dia akan memberikan citra dari kamera yang ada di sebelah kiri. Jadi double ya, jadi ada spion kiri kalau kalian ngesen, dan untuk citra gambarnya ini dari kameranya itu akan tampil di head unitnya. Jadi ya ini gue nge-review apa adanya ya guys ya, karena gue hanya ingin berbagi informasi sebenarnya untuk first impression ya guys, first impression dari seekor Honda BR-V terbaru guys. Nah itu Honda Lane Watch. Dan selanjutnya ini yang bagus guys, ini yang gue appreciate ya dari seekor Honda BR-V ini, ada adaptive cruise control. Yes, gue nggak ngerti apakah fitur ini hanya akan tersedia di tipe teratas. Gue belum ngerti ya, gue belum ngerti. Dan yang pasti untuk Honda BR-V tipe teratas, untuk fitur yang gue sebutkan tadi itu harusnya sudah ada. Dan untuk tipe teratas apakah itu, nanti akan gue bahas. Kita bahas fitur-fiturnya dulu. Dia ada yang gue bilang ada adaptive cruise control, dan ya adaptive cruise control itu memang fitur yang sangat berguna apabila kita sering perjalanan jarak jauh guys. Kalau kita ngetol itu fitur seperti ini akan sangat berguna. Apakah itu adaptive cruise control yang sering gue bilang di review-review sebelumnya. Honda BR-V 2021 itu sudah mendapatkan fitur Honda Sensing guys. Honda Sensing, dimana ini adalah fitur yang ya kayak merek-merek sebelah ya, menghindarkan kita dari kecelakaan ataupun malah bahaya di jalan raya. Dan adaptive cruise control ini juga selain menghindarkan ya kita dari malah bahaya, ini juga membantu kita saat di jalan guys. Fitur ini sangat berguna banget, apalagi di lalu lintas Indonesia yang masih semrawut ya. Ini sangat cocok ketimbang cruise control biasa. Jadi adaptif ini ya, mobil akan mengikuti kecepatan mobil yang ada di depannya saat kita aktifkan adaptive cruise controlnya. Dan ketika mobil di depan itu memelan, dia ikut memelan, dan ketika mobil di depan itu berhenti, dia akan ikut berhenti. Harusnya seperti itu secara teori. Dan ketika mobil di depannya berjalan ataupun lebih mengencang, dia Honda BR-V ini dia juga ikut mengencang. Jadi adaptive cruise control sangat berguna banget untuk lalu lintas di Indonesia ketimbang cruise control biasa, yang dimana kita nggak bisa mengatur jarak antara Honda BR-V ataupun mobil kita dengan mobil yang ada di depannya. Dengan adaptive cruise control ini kita bisa mengatur jaraknya seberapa dekat kita dengan mobil yang ada di depannya, dan tentunya kita bisa atur speednya ya, karena ini cruise control ya guys ya, dan adaptif. Oke, kita ke fitur selanjutnya. Ini ada collision mitigation braking system ya. Ini adalah fitur yang sekali lagi ini masuk ke dalam Honda Sensing juga. Ini ada collision mitigation braking system ya. Ini adalah fitur auto braking ya. Kalau kita di jalan mengendarai seekor Honda BR-V yang terbaru ini, kita ngeleng sedikit dan ternyata di depan ada hambatan, mobil ini bisa ngerem sendiri tentunya guys. Collision mitigation braking system ya, kayak auto braking gitulah ya. Dan fitur selanjutnya ini, daripada videonya kelamaan gua percepat lagi, ini ada lane keeping assist ya. Ini kayak fitur dari merek-merek sebelah, ini juga sama dan kayak Honda sebelumnya, fitur Honda Sensing sebelumnya, lane keeping assist. Jadi membuat kita
agar tetap di jalurnya. Jadi kita tidak bisa ke kanan jalan ataupun kiri jalan secara tidak sengaja ya guys ya. Jadi kalau kita di jalan, kita tetap berada di jalurnya. Dan lane keeping assist ini dia juga terintegrasi dengan road departure mitigation ya. Nah, kalau yang tadi itu bisa menjaga setir agar tetap di jalurnya. Kalau road departure mitigation ini dia akan memberikan warning ya, ketika kita keluar jalur dia akan memberikan sebuah warning, mungkin berupa bunyi ya, dan indikator yang akan tampil di MID. Dan ngomong-ngomong MID, gue liatin aja sekilas ini speedometernya, dan MID-nya seperti itu, sudah berwarna ya tentunya. Cuma yang gue sayangkan speedo dan takometernya masih biasa banget nih guys. Tapi ya untuk seekor LSUV itu sudah cukup bagus, mengingat fitur yang gue sebutin dari tadi ya guys ya, udah mendapatkan fitur seperti ini. Ya mungkin enggak di semua tipenya, tapi yang pasti di salah satu tipe sudah dilengkapi oleh fitur-fitur yang gua sebutin tadi, itu sudah sangat baik sekali. Dan fitur selanjutnya yang di showing ya dari Honda PR-V 2021 adalah walk away auto lock. Dia sudah bisa mengunci mobil dengan sendirinya guys kalau kita tinggalkan mobil ini. Jadi nggak ada itu cerita kita lupa ngunci mobil tuh, nggak ada. Nah ini mirip dengan fitur dari seekor Mazda ya. Di beberapa Mazda ada fitur seperti ini, dan PR-V 2021 sudah ada walk away auto lock. Jadi kita tinggalkan mobilnya, sekali lagi mobilnya akan mengunci, dan dia sudah auto folding juga, auto retract. Jadi spionnya akan melipat sendiri guys. Dan tentunya, nah ini yang di showing lagi di Honda PR-V 2021, dia ada remote engine start. Nah ini yang fitur yang gue seneng sih guys. Jadi bisa starter mobil dari luar. Jadi memang beberapa pabrikan sudah memberikan fitur seperti ini ya. Di Hyundai kemarin ada, di Kia juga ada, dan yaitu remote engine start. Jadi kita bisa hidupkan mesin dari luar dan sekaligus menghidupkan AC yang ada di dalam mobil. Jadi kalau kita masuk itu aura kabinnya sudah sangat dingin ataupun sejuk ya. Jadi kita nggak pengap lah ya untuk masuk ke dalam mobil. Dan gua ingetin sekali lagi, fitur ini anti maling ya guys ya. Jadi kalau kita engine start itu pintu dalam posisi terkunci. Jadi kalau kita dari jauh kita starter mobil, gak bakal maling bisa membuka pintu karena pintunya semuanya akan terkunci. Even mungkin dijebol pun ya untuk jendelanya, dan maling itu akan memaksa untuk masuk ke dalam mobil dengan memecah jendela dan sudah berhasil masuk, itu mungkin dia tidak akan bisa memasukkan giginya ke drive. Jadi ataupun tetap ada sistem keamanan yang lebih dari itu ya guys ya. Jadi yang salah satunya mungkin dia nggak akan masuk ke gigi drive, jadi tetap di parking. Itu kalau otomatis ya guys ya. Tapi memang kayaknya sih fitur-fitur unggulan ini akan tersedia di tipe teratas yang memang bertransmisi CVT alias otomatis, jadi nggak ada yang manual guys untuk remote engine start ini ya. Dan beberapa fitur unggulan yang gue sebutin dari tadi. Dan terakhir ini yang bagus adalah lead car departure notification. Nah ini kayak fiturnya itu guys Hyundai. Jadi dia akan memberitahu kalian jikalau kita lagi macet-macetan dan kita berhenti nih, dan kita masih asik dengan, mungkin kalian lagi WA-an sama simpenan ataupun pacar kalian, nggak sadar mobil depan sudah jalan. Nah mobil ini bisa memberitahu kalian untuk
kalian itu segera jalan lagi. Jadi kalian nggak akan diklakson oleh kendaraan yang ada di belakang kalian. Ya, mirip fiturnya Hyundai guys. Ini guys, untuk lead car departure notification. Hanya namanya yang agak sedikit berbeza ya guys ya. Kalau di Hyundai itu kalau nggak salah leading departure alert kalau di Hyundai. Kalau di Honda ini dinamakan lead car departure notification. Ya, itu tergantung branded masing-masing ya guys ya, untuk merek masing-masing. Tapi kurang lebih kesimpulannya adalah di tahun 2021 ini mobil sudah semakin canggih guys, sudah semakin canggih, meskipun mungkin tidak tersedia di semua tipe mungkin ya, karena gua belum ketemu unitnya langsung dan baru saja di world premiere. Jadi Honda BR-V ini dia nggak hanya launching di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ini lahirlah sebuah Honda BR-V terbaru guys. Dan mungkin sekian dulu ya review, ataupun bukan review ya sebenarnya ya, gue hanya sharing aja ya. Gue mereview ala-ala Iwan Banaran guys. Jadi Om Iwan, gue tiru ya review lu, dan semoga Om Iwan tidak marah ya untuk cara mereview gua yang terbaru ini guys. Jadi agar gua bisa mendapatkan cuan yang lebih dini ya guys ya. Oh, I like that. Me too. Karena gua belum bisa mendapatkan unitnya karena unitnya di Jakarta ya, dan gua di Semarang. Nggak mungkin gua jauh-jauh ke Jakarta hanya untuk mereview indepter seperti biasanya seekor Honda BR-V terbaru. Nanti gue akan nunggu unitnya aja di showroom Honda di Semarang ya guys ya. Dan untuk harganya itu ini masih itu ya, kisaran ya, itu katanya Honda, katanya Honda Prospect Motor itu start di 260 jutaan. Nah itu untuk tipe terendah guys. Nah oh ya, untuk tipe ya, gue bilang ngomong untuk tipenya di sini Honda BR-V terbaru dimulai dari tipe S. Nah ini mungkin yang kisaran 260 jutaan itu tipe S ini ya guys ya, S manual transmission tipe S, dan di atasnya itu dia ada tipe E manual transmission, dan untuk di atasnya lagi ada tipe E dan bertransmisi otomatis ya, CVT. Gue belum ngerti nih CVT nya berapa percepatan, tapi biasanya Honda tuh 7 percepatan ya, virtual CVT. Tapi lagi-lagi nih CVT ya, untuk apa, speednya tuh biasanya virtual guys. Dan di atasnya eCVT dia ada, nah ini Prestige CVT. Dan di Prestige CVT ini ada tipe yang lebih di atasnya Prestige CVT guys, yaitu mungkin ya ini salah satu Honda BR-V tercanggih yang ada di Indonesia yang ada di negara plus 62 guys. Khususnya itu ada Prestige CVT Honda Sensing. Oke, ada azan, kita break sebentar ya guys ya. Oke guys, azannya sudah selesai dan gua belum closing video kali ini ya guys ya. Untuk fitur-fitur unggulan gua akan tulis di samping ini ya. Nih, gua akan liatin untuk fitur unggulannya yang sudah gua jelaskan dari tadi. Gua sudah bacot banget untuk fitur-fitur unggulannya ini ya guys ya. Dan mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe channel gue, dan please tonton video ini ya, karena gue nggak gampang nih untuk membuat video yang seperti ini, apalagi untuk editnya gue ngedit sendiri ya guys ya. Jadi buat kalian yang sudah menonton, terima kasih banget ya.
Dan kalau kalian suka, kenapa kalian nggak like video ini dan subscribe channel gua, guys, Dian Alvaro Channel. Dan mungkin untuk kedepannya gua akan lebih sering ya membuat review macam ini, karena mungkin kedepannya ada Toyota Avanza terbaru, guys, yang ya gua sangat itu ya menantikan kehadiran Toyota Avanza terbaru ini, yang konon katanya sudah menjadi front wheel drive, jadi nggak RWD lagi seperti Veloz ataupun Avanza yang gue miliki sekarang, yaitu yang generasi terakhir yang facelift ya, facelift yang tahun 2021 ini, guys. Jadi kita nantikan aja Toyota Avanza terbaru dan Veloz terbaru. Katanya sih akhir tahun ini, tapi nggak tahu, nanti kita lihat saja. Dan sekian dulu virtual review Honda BR-V 2021 generasi terbaru, generasi kedua dari Honda BR-V. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista baby.